Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You to your love again. Missing you, I'm missing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Dunia Yuyun. Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi tips tentang caranya mengeluarkan kapas dari telinga anak ya teman-teman. Nah, ini pengalaman aku karena anak aku tuh suka banget masukin kapas ke telinga gitu teman-teman. Nah, ini tuh udah berulang kali ya teman-teman, bukan cuma sekali dua kali gitu, tapi udah beberapa kali gitu teman-teman. Kalau dihitung mungkin sebulan itu bisa sampai 5 kali gitu teman-teman. Jadi kalau anak teman-teman ada yang seperti anak aku juga, jangan buru-buru dibawa ke dokter THT ya, karena kita bisa mencoba sendiri di rumah asalkan si anak ini mau ya teman-teman. Intinya anak ini tidak merasa terpaksa atau tidak berontak sewaktu kita ambil si kapas dalam telinganya. Nah, caranya ini sangat mudah ya teman-teman. Hanya dengan sebuah lidi ya teman-teman. Pastinya lidi ini lidi yang baru dan bersih ya teman-teman. Dan lidi ini kemudian dipotong meruncing, agak meruncing seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Nah, lidinya ini seperti ini ya teman-teman. Dia ini dipotong agak meruncing gitu, kemudian agak dibelah gitu ya teman-teman. Jadi sewaktu si kapasnya itu kita putar, kita tarik gitu, dia ini langsung lengket gitu ya, langsung lengket di lidi. Jadi kapasnya itu langsung keluar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk caranya langsung aja lihat di video aku yang satu ini. Nah teman-teman, ini aku ulang lagi ya untuk penampakan si lidi yang aku pakai. Ini tuh lidi baru dan pastinya yang bersih ya teman-teman. Kemudian ini lidinya aku potong agak meruncing dan aku belah bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya, itu kayak garpu gitu ya teman-teman. Nah, di serat-serat inilah nanti kapasnya lengket dan bisa kita tarik keluar ya teman-teman. Nah, ini dia anak aku ya teman-teman. Ini tuh anak aku udah sering banget masukin kapas ke telinganya. Nah, ini penampakannya ya teman-teman. Kelihatan kan kapasnya di dalam telinganya. Ini tuh udah kebiasaan kayaknya sih ya teman-teman. Karena sebulan itu bisa sampai 5 kali atau lebih dia masukin si kapas ini ke telinganya. Dan ini tuh bukan tidak disengaja ya teman-teman, tapi kayaknya juga disengaja gitu. Karena aku pernah lihat dia itu lagi ngumpet-ngumpet gitu, lagi colok-colok kupingnya itu pakai apa gitu. Si kapasnya ini memang sengaja diambil dan dimasukin ke kupingnya gitu teman-teman. Dan anehnya itu anak aku kalau udah dimasukin kapas ke kupingnya, dia ini laporan gitu teman-teman. Jadi dia ini nunjuk-nunjuk kupingnya sambil bilang kapas gitu dimasukin ke dalam kuping. Jadi teman-teman, aku ini jadi udah biasa kayak gini ya teman-teman, karena kebiasaan anak aku yang sering masukin kapas ke telinga. Dan pertama dulu itu aku sempet panik ya teman-teman. Waktu pertama-pertama anak aku itu masukin kapas ke telinganya, aku sempet bawa ke THT itu kira-kira ada 3 kali gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah tahu cara ini aku itu nggak pernah bawa anak aku ke THT lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku mulai ya. Ini kita masukkan lidinya ke dalam telinga si anak, kira-kira sampai si lidi menyentuh si kapas. Nah, lidinya langsung kita putar dan kita tarik gitu ya teman-teman. Jadi sewaktu lidinya itu kita putar, maka si kapas akan ikut terputar, dan sewaktu kita tarik, kapas juga ikut keluar seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ini kapasnya yang di telinga anak aku sebelah kiri itu udah keluar ya teman-teman.
Dan ini kita lanjut ke yang sebelah kanan, karena ini dua-dua dimasukin kapas ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau praktik di rumah, sebaiknya pastikan anaknya ini anteng gitu ya teman-teman. Jangan sampai dia meronta, karena si lidinya ini kan tajam gitu ya teman-teman, karena kita buat sengaja runcing. Dan kalau aku ambil kapas ini tuh anak aku selalu anteng gitu teman-teman, jadi enjoy aja gitu ya. Alhamdulillah sih enggak pernah kejadian apa-apa dan enggak pernah sih ketusuk. Ya semoga jangan pernah ya teman-teman. Dan semoga lagi anak aku itu enggak masukin kapas lagi ke telinganya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pertama kali mau coba ambil kapas seperti ini, sebaiknya itu berdua gitu ya teman-teman. Atau maksud aku ada yang megangin si anak satu orang gitu. Karena dulu aku juga gitu ya teman-teman, karena ini aku tuh udah biasa gitu. Jadi ya sendiri aja udah bisa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah udah bisa. Karena suami juga lagi nggak di rumah gitu teman-teman. Karena anak aku juga diem aja ya teman-teman, jadi nggak payah dipegangin gitu. Jadi teman-teman pernah juga ya kejadian kapas ini tuh kayaknya udah beberapa hari dalam telinga anak aku tuh. Cuman dia nggak bilang-bilang gitu ya teman-teman. Jadi si kapas ini tuh udah padat gitu teman-teman. Jadi pas aku mau ambil itu agak susah gitu ya teman-teman. Jadi harus ekstra gitu, agak lama gitu ya teman-teman, baru bisa keluar. Dan warnanya itu udah agak kuning gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini yang kedua udah keluar juga ya teman-teman. Ini tuh kapasnya agak banyak gitu teman-teman. Dan semoga aja ini tuh yang terakhir ya teman-teman. Jadi semoga aja anak aku itu udah kapok gitu, nggak mau masukin kapas ke telinga lagi. Nah ini aku cek lagi telinganya ya teman-teman, dan ini udah nggak ada kapas lagi. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari aku saat aku upload video berikutnya. Dan taruh lagi ya, sini dulu. Jangan taruh lagi, oke? Dengar mama. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu. See you, bye-bye. Assalamualaikum.